Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang juga kepada Ibu Deliana, selaku dosen dari mata kuliah Seminar Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ruk Mutiara Napitu. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional. Pertama, saya akan membahas jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Pengalaman Audit terhadap kemampuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam mendeteksi fraud dengan teknik audit berbantuan komputer atau TABK sebagai variabel moderasi. Adapun penulis jurnal yaitu Didi Atmaja. Sumber jurnal berasal dari Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi volume 16 nomor 1. Tahun jurnal adalah April 2016. Ringkasan abstrak dari jurnal tersebut adalah tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara empiris pengaruh kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman audit dan kemampuan pendeteksian kecurangan auditor dengan computer assisted audit teknik sebagai variabel moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme, audit pengalaman, dan CAAT memiliki dampak positif pada kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa CAAT atau the audit experience sebagai the moderating variable melemah pada kemampuan auditor untuk mendeteksi. Setelah membahas isi dari jurnal tersebut, di sini saya akan memberikan komentar mengenai keseluruhan dari jurnal tersebut. Pertama, saya akan menyampaikan kelebihan dari jurnal tersebut. Kelebihan yang pertama adalah tata cara penulisan dan isi dari jurnal sudah baik karena penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian tentang pengaruh kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman audit terhadap kemampuan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dalam mendeteksi fraud dengan teknik audit berbantuan komputer atau TABK sebagai variabel moderasi. Kelebihan yang kedua adalah materi yang dijelaskan cukup lengkap yang terlihat pada literatur yang dibahas. Kelebihan yang ketiga adalah penyajian data, pembahasan, dan hasil uji sudah cukup jelas dan teratur. Kelebihan yang keempat, daftar pustaka yang digunakan sudah cukup untuk mendukung penelitian. Selain kelebihan, jurnal juga mempunyai kekurangannya. Kekurangan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, di dalam latar belakang tidak memuat adanya gap penelitian dari peneliti sebelumnya yang dapat dijadikan alasan yang cukup akurat untuk melakukan penelitian. Kekurangan yang kedua adalah tidak memuat penelitian terdahulu mengenai siapa saja peneliti yang sudah melakukan penelitian yang sama. Kekurangan yang ketiga adalah di dalam analisis hasil penelitian, peneliti tidak memberikan gambaran secara rinci mengenai uji validitas yang dilakukan. Kekurangan yang keempat adalah peneliti tidak memuat kerangka berpikir. Di sini saya akan memberikan solusi terhadap kekurangan yang dimiliki jurnal tersebut. Solusi yang pertama adalah di dalam penjajian latar belakang seharusnya memuat adanya gap penelitian sehingga dapat dijadikan alasan yang kuat untuk tetap melakukan penelitian karena perbedaan hasil penelitian. Yang kedua, sebaiknya memuat penelitian terdahulu sebagai acuan apakah penelitian merupakan replikasi atau tidak dan apa yang membuat penelitian berbeda. Yang ketiga, sebaiknya peneliti memberikan gambaran atau diagram yang dapat memudahkan untuk dipahami. Dan yang terakhir, setelah latar belakang, sebaiknya peneliti membuat kerangka berpikir yang tujuannya untuk apa penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya saya akan membahas jurnal internasional. Jurnal internasional yang saya bahas berjudul The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection dengan penulis bernama Daniela dan Alexandra. Sumber jurnal berasal dari Procedia Economics and Finance dengan tahun terbit tahun 2014.
Adapun ringkasan abstrak dari jurnal tersebut adalah, artikel ini bertujuan untuk tidak hanya menjelaskan secara singkat peran audit internal dalam mendeteksi kemungkinan penipuan, tetapi juga untuk menyoroti pentingnya mencegah penipuan dalam entitas ekonomi apapun. Selain itu, analisis ini bermaksud untuk menunjukkan secara khusus keuntungan yang dapat ditawarkan oleh audit internal kepada manajemen entitas ekonomi dan mitranya, dan bagi masyarakat sebagai keseluruhan juga. Mulai dari premis bahwa auditor bukan musuh suatu entitas. Orang harus ingat bahwa audit internal adalah fungsi bantuan yang ditawarkan kepada pimpinan entitas itu agar mereka dapat mengelola aktivitasnya dengan lebih baik. Itu diungkapkan penilaian atas semua keputusan yang diambil oleh pimpinan yang memastikan berfungsinya kegiatan secara normal dan efisien, dan itu tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah. Dari pembahasan isi jurnal tersebut, di sini saya akan memberikan komentar kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh jurnal tersebut yang pertama adalah daftar pustakanya sudah cukup untuk mendukung penelitian. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai variabel yang telah dibahas. Kekurangan dari jurnal tersebut, yang pertama, penulisan dan penyajian belum sempurna. Yang kedua, tidak adanya penelitian terdahulu yang membahas apakah ada perbedaan dengan penelitian sekarang. Yang ketiga, pada latar belakang tidak terdapat fenomena yang terjadi saat ini terkait dengan variabel yang dibahas. Yang keempat, banyaknya teori-teori yang menggunakan sumber tahun yang lama dibandingkan dengan sumber tahun jurnal yang bersangkutan. Yang kelima, tidak menjelaskan hubungan antar variabel. Dan yang keenam, tidak adanya hasil pembahasan dari variabel yang dibahas. Saran dan solusi yang saya berikan untuk menutupi kekurangan dari jurnal tersebut adalah, yang pertama, sebaiknya penulisan lebih diperjelas kembali dan dikelompokkan sesuai dengan penulisan jurnal yang baik dan benar. Kedua, memuat penelitian terdahulu dan perbedaannya. Yang ketiga, latar belakang harus memuat fenomena terbaru terkait variabel penelitian. Yang keempat, sebaiknya menggunakan teori atau sumber yang tahunnya tidak berbeda jauh dengan tahun jurnal tersebut dibuat. Yang kelima, sebaiknya menjelaskan hubungan antar variabel untuk memperjelas apakah ada hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang keenam, sebaiknya memberikan hasil pembahasan terkait hubungan antar variabel. Sekian hasil dari presentasi saya mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional. Apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian dan penyajian, saya mohon maaf.